Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas bagaimana membuat sebuah balkon dalam ruangan untuk bisa digunakan sebagai tempat yang santai, enjoy, dan membetahkan, sehingga kita akan bisa berlama-lama beraktivitas di sebuah balkon yang memang digunakan dan dirancang khusus untuk hal-hal tertentu. Mari kita saksikan pembuatannya berikut ini. Terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, setelah kita menginginkan membuat sebuah balkon, sebuah balkon tersebut. Setelah proses penyurutan selesai, maka proses pemotongan kayu tersebut dilakukan. Kenapa? Kebetulan untuk pembuatan balkon ini, kayunya adalah terpotong secara kecil atau beberapa potong bagian, karena memang kayunya bukan ukuran yang panjang, sehingga disesuaikan dengan ukuran-ukuran yang akan dipasang atau ditempel dengan plafonnya. Setelah proses pemotongan selesai, plafon yang sudah dipasangkan maka sesuai dengan ukurannya, maka proses selanjutnya adalah bagaimana pengeboran dilakukan di atas plafon. Setelah proses pengeboran dengan papan-papannya masing-masing, kemudian ada dua sisi kanan dan kiri, masing-masing sisi dua atau sampai 3 bor dilakukan. Kenapa? Supaya proses pemasangan ini nantinya akan menjadi lebih tahan dan lebih kuat. Proses pengeboran dilakukan, kemudian lakukanlah proses pemakuan di masing-masing lubang yang sudah dibor sesuai dengan tempatnya masing-masing. Proses pemakuan ini pun dilakukan dengan seksama, dengan teliti dan dengan sabar, sehingga
sehingga proses pemakuan ini nantinya akan semakin memperkokoh dan memperkuat dari balkon tersebut. Setelah selesai proses pemakuan, maka selanjutnya dilakukan proses pengamplasan yang menggunakan mesin pengamplas. Untuk apa? Hal ini dilakukan untuk lebih meratakan papan balkon dan menghaluskan bagian-bagian yang memang harus dihaluskan, sehingga akan lebih terasa halus dan lebih rata, sehingga pada saat dipakai atau digunakan untuk melangkah kakinya itu tidak ada hal-hal yang menghambat dan menghalanginya. Proses pengamplasan ini memang dilakukan juga secara runtut dan urut, dari mulai mana dulu yang dilakukan, kemudian berurut ke belakang sampai dengan semua sisi balkon itu selesai dihaluskan atau pengamplasan. Proses pengamplasan itu membutuhkan waktu yang cukup telaten dan cukup memakan energi. Berbagai bahan-bahan yang dilakukan adalah termasuk mesin pengamplasnya, kemudian dengan amplasnya yang menggunakan energi listrik. Setelah selesai akan ada proses selanjutnya, yaitu proses pengecatan atau finishing, di mana hal ini dilakukan supaya balkon atau yang menjadi tumpuannya atau papannya adalah disesuaikan dengan keinginan atau warna yang sesuai dengan keinginan pemakainya. Bisa menggunakan cat-cat yang ada di pasaran atau menggunakan mobilek dan sebagainya yang memang biasa dan ada di pasaran, yang sudah tinggal mengaplikasikan atau digunakan saja tanpa adanya campuran dan sebagainya, sehingga proses pengecatan ini siap untuk dilanjutkan dan diteruskan. Proses pengecatan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Proses yang dilakukan dalam pengecatan ini memang juga harus dilakukan beberapa kali pengecatan supaya warna dan efek yang ditimbulkan dari pengecatan ini akan lebih menarik dan lebih elegan, sehingga balkon yang akan digunakan menjadi lebih indah dan lebih menarik lagi. Setelah ini adalah kita lihat hasil setelah proses pengecatan, yang mungkin kalau hasilnya belum begitu memuaskan, maka bisa dilakukan beberapa kali pengecatan kembali atau diulang kembali pengecatannya supaya lebih rata dan lebih rapi. Proses-proses yang dilakukan ini membutuhkan waktu dan kesabaran tersendiri, serta membutuhkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses pembuatan balkon. Setelah proses finishing ini, balkon adalah siap untuk digunakan. Kita lihat dan kita saksikan bersama bahwa balkon sudah siap untuk dipakai dan digunakan. Di sini ada beberapa pemasangan aksesoris yang ditempel di tembok balkon sesuai dengan keinginan daripada konsumen dan permintaannya, sehingga suasana balkon akan lebih menyenangkan, lebih menarik dan lebih tenang, dan balkon siap digunakan. Ada beberapa hal yang mungkin perlu ditambahkan sehubungan dengan balkon tersebut, karena menggunakan kayu mungkin perlu ditambahkan karpet sebagai penghias balkon tersebut, baik karpet
yang berupa kain maupun karpet yang berupa plastik, sehingga menjadi natural dan enak untuk digunakan secara lesehan. Kemudian ada beberapa aksesoris, diantaranya ditambahkan bunga-bunga mati yang ditempel di sekitar pajangan-pajangan balkon. Kemudian ada juga aksesoris yang berupa bunga-bunga hidup untuk lebih menyegarkan dan menambah keindahan sebuah balkon. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, bunga-bunga cantik yang hidup ini pun akan menambah suasana balkon menjadi lebih enak dan lebih menarik. Balkon yang digunakan